Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Sudaryanto, mahasiswa BINUS University dari jurusan Teknik Industri dengan NIM 260229030. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan akhir mata kuliah kewarganegaraan dengan judul Energi Hijau dari Sampah Kota yang sesuai dengan SDGs 7, yaitu energi bersih dan terjangkau. Latar belakang dari proyek ini yang pertama adalah sampah kota yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Menurut data KLHK tahun 2022, sampah kota merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang belum terselesaikan secara optimal. Indonesia menghasilkan sekitar 67,8 juta ton sampah per tahunnya. Sayangnya, hanya 10% sampah yang didaur ulang, sementara sisanya berakhir di TPA atau bahkan mencemari lingkungan. Di sisi lain, industri semen sebagai salah satu sektor penting dalam pembangunan menghadapi tantangan berupa kenaikan harga batu bara yang signifikan dengan jumlah yang semakin terbatas. Batu bara merupakan bahan bakar utama dalam proses produksi semen, dan kenaikan harganya telah meningkatkan biaya produksi hingga 30% dalam 2 tahun terakhir. Data ini berdasarkan Asosiasi Semen Indonesia tahun 2023. Hal ini mendorong perlunya alternatif bahan bakar yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dalam proyek ini ada dua. Yang pertama adalah bagaimana cara memanfaatkan sampah kota menjadi sumber energi pada industri semen. Kemudian rumusan masalah yang kedua yaitu apa manfaat yang didapatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah kota menjadi bahan bakar industri semen. Selanjutnya yaitu hasil temuan observasi di lapangan. Yang pertama adalah volume sampah yang tinggi di TPA. Bagian besar sampah kota di Indonesia masih berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA. Misalnya, TPA Bantar Gebang di Bekasi menerima sekitar 7.000 ton sampah per hari. Dengan kapasitas yang hampir mencapai maksimal, sampah-sampah ini menumpuk dan menimbulkan masalah lingkungan seperti pencemaran udara, air, dan tanah. Kemudian, temuan yang kedua yaitu kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah. Infrastruktur untuk mengolah sampah menjadi RDF masih sangat terbatas. Hanya sedikit kota yang memiliki fasilitas pengolahan sampah modern. Sementara, sebagian besar masih mengandalkan metode konvensional seperti landfilling atau pembakaran terbuka yang tidak ramah lingkungan. Kemudian, temuan yang ketiga yaitu potensi ekonomi yang terbuang. Sampah yang tidak diolah berarti kehilangan potensi ekonomi yang besar. Misalnya, sampah plastik yang diolah menjadi RDF dapat dijual ke industri semen dengan harga yang kompetitif, sehingga memberikan pendapatan tambahan bagi pemerintah daerah dan masyarakat di sekitar. Solusi dari rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya yaitu mengubah sampah kota menjadi RDF, yaitu Refuse Derived Fuel. RDF adalah bahan bakar yang dihasilkan dari pengolahan sampah kota. Sampah tersebut diproses melalui tahapan pemilahan, pengeringan, penghancuran, dan pemisahan sesuai dengan ukuran sehingga siap digunakan sebagai bahan bakar pada industri semen. Mengapa harus mengubah sampah kota menjadi RDF? Ada 3 alasan utama. Yang pertama adalah nilai kalor yang tinggi. RDF memiliki nilai kalor sekitar 14-18 MJ per kilogram yang mendekati nilai kalor batu bara. Kemudian, RDF ramah lingkungan. Penggunaan RDF mengurangi ketergantungan pada batu bara sehingga menurunkan emisi gas rumah kaca. Kemudian yang ketiga adalah ekonomis. Biaya produksi RDF lebih rendah dibandingkan dengan batu bara, sehingga dapat mengurangi biaya operasional industri semen. Selanjutnya adalah manfaat penggunaan RDF sebagai bahan bakar industri. Manfaat utama dirasakan pada industri itu sendiri dan masyarakat luas. Dalam bidang industri, manfaatnya yang pertama, mengurangi biaya bahan bakar hingga 10%. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan citra perusahaan sebagai industri yang ramah lingkungan. Yang ketiga adalah mendukung program pemerintah dalam mencapai target pengurangan emisi karbon. Kemudian manfaat pada masyarakat yang pertama adalah mengurangi volume sampah di TPA. Kemudian yang kedua adalah menciptakan lapangan kerja baru dalam pengelolaan sampah. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kualitas lingkungan dengan mengurangi polusi udara dan tanah.
Kesimpulan dari proyek ini yang pertama adalah sampah kota belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena 90% sampah yang ada hanya berakhir di TPA. Kemudian yang kedua, RDF dari sampah kota menjadi alternatif bahan bakar yang ekonomis karena biayanya lebih rendah dan ramah lingkungan dengan nilai kalor yang cukup tinggi, yaitu 14-18 MJ per kilogram. Kemudian manfaat utamanya yaitu penghematan biaya bahan bakar, lingkungan lebih bersih, lapangan kerja baru, pengurangan emisi CO2, dan sampah di TPA. Selanjutnya adalah refleksi pribadi saya setelah melakukan proyek ini. Solusi energi dan lingkungan sudah ada di sekitar kita, hanya saja belum dimanfaatkan secara optimal. RDF tidak hanya mengurangi ketergantungan industri semen pada batu bara, tetapi juga membantu mengatasi permasalahan sampah, mencerminkan konsep ekonomi sirkular yang ideal. Namun, tantangan seperti teknologi, biaya, dan regulasi masih perlu diatasi. Kesadaran individu dalam memilah sampah berperan penting dalam meningkatkan kualitas RDF. Saya berharap teknologi ini semakin berkembang dengan dukungan regulasi yang kuat, sehingga menciptakan sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian presentasi dari saya, semoga memberikan manfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.